Halo, Taka kali ini cuma mau sharing tentang pengalaman Taka setelah mengupdate Infinix GT30 Basic ke XOS 16. Ya sebenarnya sih Taka tadinya nggak mau ya mengupdate karena GT30 Basic ini kalau bawaan pabriknya itu stabil, adem, dingin, sudah enak lah gitu. Tapi karena saat di patch 1 Februari 2026 itu Taka kena bug di GT30 basicnya, seperti jadi panas, baterai boros, kedua juga GT triggernya kadang-kadang nggak responsif gitu, kadang-kadang mati. Dan pas nunggu 2 bulan ternyata dapat update, dan Taka juga nggak mau update nih, udah sebenarnya tanggal 28 April ya kalau nggak salah, tanggal 28 April tuh udah dapat update-nya gitu, tapi Taka tunda hingga ternyata juga kalau nggak diupdate mungkin web view-nya kali ya mengupdate sendiri, sehingga di lock screen-nya itu kadang-kadang ini nih, kan biasanya kalau di XOS 15 nih ada dynamic bar-nya itu, ada logo kunci itu. Kalau dia ngelihat face recognition tuh dia kan terbuka gitu ya, tapi setelah ada pembaruan di XOS 16 itu, meskipun kita belum update, itu dia kadang-kadang mati gitu dan harus pakai pin, pakai kode gitu. Dan akhirnya ya mau nggak mau update aja tanggal 5 Mei kemarin. Dan setelah di update apa aja, yuk kita bahas. Jadi setelah diupdate ini sebenarnya sih bagus banget ya, lihat tuh ada jam analog seperti iOS ya, iOS udah kayak iPhone lihat tuh. Terus ada dynamic apa ini namanya, depth view ya, tuh kayak 3 dimensi gitu kucingnya ada di depan icon-iconnya gini. Terus juga untuk di setupnya ya seperti ini. Nah, ini udah di posisi XOS 16 2.0 ya. Ikonnya jadi lebih kecil, ada garis-garis. Kalau yang di XOS 15 tuh kan nggak polos, kecil. Kalau ini ada ininya. Dan yang baru sih nggak ada ya, hampir nggak ada, cuman ada diumpet-umpetin kayak Bluetooth. Ini sekarang lebih clean, more settingnya ada di sini, kalau dulu kan langsung ada di sini. Terus Infinix AI nya juga nggak ada yang penambahan sih, cuman lebih pinter ya kalau generate gambar tuh, nanti deh kita bahas deh, lebih pinter sekarang sih daripada yang XOS 15. Terus yang paling baru sih kayaknya di display brightness juga nggak ada ya, kayak di GT30 Pro nya yang AOD nya itu bisa nyala terus, ini enggak. Lalu ada ini yang baru nih, nah buat ini motion sickness relief display, jadi anti mabok kalau kita baca HP di saat berkendara. Itu doang sih sebenarnya. Mechanical light wave nya juga nggak ada yang baru, masih kayak gini-gini aja. Katanya dulu kan ada rumor katanya baru, nggak ada tuh. Sama baterai indikatornya tuh udah kayak gini gitu. Kalau dulu kan yang kurva gitu ya, kan jadi kayak gini. Terus ya udah gitu aja sih sebenarnya, nggak ada yang macam-macam. Tapi setelah di update ini memang sih enak banget, lebih lebih smooth ya, lebih flawless lah ya daripada yang XOS 15, lebih smooth. Untuk main game juga lancar. Oh ya tadi nih, kalau di apa namanya, di pemilihan frame rate, dia sekarang itu bisa dapat, nah bisa dapat
frame rate yang tinggi di PUBG ya. Mana PUBG? Nah ini dia bisa dipilih sampai 120 Hz, padahal kalau yang dulu sih enggak ya, meskipun si PUBG nya sendiri enggak support untuk 120 di GT30 ini. Kalau di GT30 Pro sih mungkin bisa sampai 144 atau 120, saya nggak tahu ya, tapi kalau di sini nggak bisa gitu. Terus apa lagi ya, ya itu aja sih kelebihannya. Ini juga sebenarnya sih lebih enak yang untuk apa namanya nih, cuaca lebih enakan yang di XOS 15 ya. Tampilannya ini kayak iPhone banget, sederhana aja. Oh iya, di font masternya ini udah nggak ada suhu, nggak ada freezer ya, kalau nggak salah suhunya nggak ada, freezer juga nggak ada. Nih X arenanya, X arena, bentar. X arena itu di yang baru ini itu nggak ada yang berubah kalau yang dari awal, tapi ada ini model e-sport. Nah itu di model e-sport ini ya lebih kayak game hub ya, kalau main apa sih namanya, mau main emulator gitu ya, kayak ala-ala gaming phone lah kayak gitu. Tapi memang sih ya di XOS 16 ini lebih smooth banget ya, apalagi pakai e-sport ini. Hanya aja di e-sport ini dia itu apa namanya, kalau ada pas di expose itu, kalau ada notifikasi itu tetap bunyi gitu, tung tung gitu, meskipun nggak muncul nih notifikasinya. Beda kalau kita di X Arena ya, beda kalau kita di X Arena ini, kalau kita munculin mode e-sportnya itu benar-benar layarnya nggak apa sih namanya, nggak ada notifikasi, benar-benar nggak diganggu lah, nggak bisa dikotak-katik, nggak bisa di swipe ke bawah gitu nih, nggak muncul gitu, benar-benar cuman ya jadi banyak pilihan aja sih. Jadi ini ala-ala konsol gitu. Kalau ini ya X Arena biasa, tapi jadi dua kali ini kita, kalau dari X Arena yang tadi ke apa e-sport tadi, model e-sport ke X Arena harus pencet exit gitu loh ya, tapi jadi banyak pilihan lah ya. Terus yang kedua yang terbaru lagi adalah di foto ya, di foto. Nah ini tadi ya AI nya untuk generate itu, dia itu sudah bagus. Kalau dulu kan generate wallpaper, generate apa AI GC nya itu, kalau kita generate ini mukanya muka orang gitu, tapi sekarang bisa mengenerate muka kita gitu, muka kita masih ada, masih bener gitu. Dan menu-menunya banyak nih sekarang nih. Jadi ada di AI nya tuh ada AI flare remover ya, buat apa namanya, kayak cahaya-cahaya apa bintik-bintik cahaya gitu dihilangin. Ada penghilang shadow, terus ada apa namanya, ada reflection, terus ada kalau apa namanya ini extender ya, biasa lah ya untuk menambah extendernya. Terus ya udah gitu aja sih ya, sebenarnya sih bagus banget sih untuk update ke XOS 16 kali ini gitu ya, untuk GT30 basic ya, Infinite GT30 basic. Dan juga ya, nah sekarang untuk yang hal yang tidak Taka sukai ya, itu bisa dibilang bukan kekurangan sih, cuman selera aja ya. Seperti kayak ini nih, kalau kita hidupkan data ya, itu 5G nya gede banget tuh, 5G nya gede banget, 5G gede banget. Dan kalau kita matiin gitu,
itu kalau kita matiin itu dia nggak muncul nih 5G nya. Jadi kalau kita mau ngecek kayak kemarin waktu 5G belum merata, kita kan suka ngetes kalau di XOS 15 itu kan tetap standby ya, dia ada 5G 4G nya itu kelihatan. Ini nggak ada, jadi agak riuh aja gitu, agak ribet gitu. Dan yang kedua ini nih, untuk toggle ininya itu gede-gede banget, lihat tuh, gede banget, gede pisan ya, gede banget, oh gede banget. Kalau yang dulu kan kecil rapih, masih bagusan Xiaomi, ini gede banget. Lalu untuk urusan bug di XOS 16 buat GT30 basic ini nggak ngalamin ya, screen recordernya nggak ada suara nih. Misalnya kita cek tes 123321, tes 123321, oke. Apakah sorry, oke. Tuh, dia masih ada suaranya ya. Masih ada suaranya. Jadi kalau di GT30 kan Pro ya, yang Pro itu GT30 ada beberapa yang katanya saat nge-recording, screen recording itu suka nggak ada suaranya. Kalau ini nggak ada masalah sih, atau device saya saja, tapi ya nggak ada masalah gitu ya. Sejauh ini sih enak-enak aja ya. Memang lebih enak yang bawaan pabrik sih, lebih adem, lebih awet baterainya gitu. Dan kalau teman-teman yang masih baru beli, sepertinya kalau Taka boleh saran sih nggak usah di-update ya, tetap aja di bawaan aslinya XOS 15 yang titik 10 apa ya, jangan di-update ke, kalau udah 1 Februari sih mendingan langsung ke XOS 16. Jadi kalau masih perawan, masih bawaan pabrik, mendingan stay aja di situ. Oke, sepertinya itu aja sih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.